Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Apa kabar hari ini? Semua baik? Semuanya semangat? Semuanya sehat? Semuanya gembira? Sudah siap untuk ikut kelas sekolah minggu? Walaupun sekolah minggunya masih melalui online, tapi semua semangat ya untuk mengikutinya. Karena di kelas sekolah minggu ini kita bernyanyi bersama, memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, dan terlebih lagi kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang membuat kita semakin mengenal siapa sih Tuhan yang mengasihi kita itu, dan kita juga semakin bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Tetap semangat ya. Selamat mengikuti kelas sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi minggu ini dengan Kak Karin. Nah, apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Semua sehat? Puji Tuhan, sehat-sehat. Loh, oh itu ada yang kurang sehat adik-adik. Nah, nanti di akhir kebaktian kita akan mendoakan teman-teman kita yang kurang sehat supaya bisa cepat pulih dan minggu depan bisa ikut kebaktian online lagi. Nah, adik-adik, ingat ya pesan kakak untuk selalu menjaga kebersihan. Nah, kalau misalnya adik-adik mau makan, jangan lupa mencuci tangan. Dan juga, kalau misalnya adik-adik ingin bepergian atau keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai kebaktian kita. Ayo, untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, siapkan Alkitabnya. Di-pause dulu ya HP-nya. Udah adik-adik? Udah ada Alkitabnya? Ayo kita mulai kebaktiannya. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Hai Sahabat Kristus. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari berbaris. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari bernyanyi. Tra-la-la-la-la. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari melompat. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari menari. Teng tong teng tong teng. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari tertawa. Hahaha. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari berbisik. Duduk yang manis. Yeay! Nah, adik-adik, sekarang kita duduk yang manis dan kita mau berdoa. Teman kita, teman adik-adik, akan memimpin doa untuk kita semua. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Pagi indah, kami siap ibadah sekolah minggu. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga selesai.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik sudah berdoa untuk kita. Nah, adik-adik yang lain juga jangan takut kalau diminta berdoa. Karena tidak perlu takut salah. Karena kalau kita meminta kepada Tuhan, sama saja seperti kita meminta kepada papa dan mama. Tidak usah takut, yang penting kita meminta dengan setulus hati adik-adik. Nah, adik-adik masih pada ingat gak sama cerita yang minggu lalu? Yang aktivitasnya membuat mahkota. Tentang apa adik-adik? Tentang raja. Raja siapa? Raja Saul. Benar sekali adik-adik. Nah, siapa adik-adik yang memilih Raja Saul? Benar, Tuhan. Nah, kita juga adik-adik semua, kakak, itu juga merupakan anak-anak pilihan Tuhan. Ayo, siapa yang senang? Kita tepuk tangan, mana suaranya? Yeay! Yeay, adik-adik, sekarang kakak mau mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita memuji nama Tuhan dengan bersukacita, dengan menyanyikan lagu Bersuka Anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Bersuka 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 anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik, kita semua sudah menjadi anak pilihan Tuhan. Tuhan Yesus mau kita menjadi anak-anak yang taat, adik-adik. Nah, siapa yang mau jadi anak-anak yang taat kepada Tuhan? Wah, semuanya mau jadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Ayo adik-adik, sekarang udah waktunya untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, adik-adik duduk dengan tenang dulu ya. Kita akan mulai memuji Tuhan dengan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah,
Halo adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kak Pauline di Sekolah Minggu Online minggu ini. Adik-adik, kakak hari ini sangat senang sekali karena kakak bisa menyapa adik-adik semua yang ada di rumah hari ini. Oh iya, kita mau mendengarkan firman Tuhan loh. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada teman-teman adik-adik yang akan pimpin kita berdoa. Jesus, thank you for this day. Now we want to learn from the Bible. Please bless us so we can understand your words. In the name of Jesus we pray, amen. Terima kasih atas doanya. Adik-adik, sebelum kakak mau bercerita, kakak mau ajak adik-adik semua di rumah untuk menonton video ilustrasi berikut ini. Saya kalau mau keluar pakai masker dulu. Enggak, nanti sesak napas. Saya kenapa? Panas ya? Demam? Dikompres dulu ya. Kalau dikasih tahu dengar-dengaran sih, cuci tangan sebelum makan apapun. Sekarang kan musim virus. Kalau keluar pakai masker, ya? Dah. Duduk yuk. Bisa nggak duduk? Aduh. Sekarang minum obat dulu ya, Seh, biar cepat sembuh ya. Enggak, pahit. Iya, walaupun pahit itu bikin sembuh. Biar kamu bisa main lagi, ya. Ya, sebentar ya, Bunda ambil obatnya ya. Ini minum dulu. Jatuh ya, nggak apa-apa. Nanti dipasang lagi. Minum yang banyak ya. Obat. Jose, sekarang kita berdoa ya, minta pertolongan dari Tuhan supaya Jose cepat sembuh. Jose berdoa ya. Boboan lagi. Ya, kita sudah menonton video ilustrasi. Yap, tadi adalah teman adik-adik. Kira-kira siapakah dia? Ya, Hosea. Dalam video tadi, Hosea adalah seorang anak yang tidak menuruti perintah kakaknya. Ada berapa ya tadi perintah kakaknya? Ya benar, ada 2 perintah kakaknya yang tidak didengar oleh Hosea. Yang pertama, kakaknya bilang sama Hosea, "Hosea, kamu sebelum makan cuci tangan terlebih dahulu." Tapi apa? Hosea tidak menurutinya. Kemudian perintah yang kedua adalah Hosea kalau mau keluar rumah harus pakai masker. Tapi apa yang dijawab Hosea? "Gak mau nanti aku sesak napas." Setelah itu apa akibatnya? Benar sekali, Hosea jadi jatuh sakit adik-adik. Ia badannya jadi panas. Kemudian ia tidak bisa main lagi. Ia tidak sekolah. Hanya tidur aja di tempat tidur. Itulah kalau kita tidak mendengarkan perintah kakak. Atau itulah kita tidak mendengarkan perintah papa mama. Nah adik-adik, kalau kita mendapatkan nasihat atau perintah dari kakak atau juga dari papa mama, bisa juga opa oma, itu adalah nasihat yang baik adik-adik. Jadi mereka memberikan nasihat kepada adik-adik karena mereka sayang sama adik-adik.
Jadi, kita harus menuruti nasihat dan perintah dari mereka ya. Oke, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk membaca Alkitab. Bagi yang sudah bisa membaca, bagi yang belum, kakak akan bacakan untuk adik-adik. Bacaan kita adalah dari 1 Samuel 10 ayat yang ke-8 dan nanti akan dilanjutkan di ayat 1 Samuel 13 ayat 1 sampai yang ke-14. Yang judul perikopnya adalah ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin. Dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet-Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, teluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap.
Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah adik-adik, ternyata di dalam Alkitab kita ada juga orang yang tidak taat sama perintah. Tidak taat kepada perintah siapa ya? Ya benar, tidak taat kepada perintahnya Nabi Samuel. Ia adalah seorang raja. Raja yang telah dipilih Tuhan. Siapa ya orang itu? Ya benar, namanya Saul, Raja Saul. Tapi setelah ia tidak mentaati perintah, ia tidak menjadi raja adik-adik. Raja Saul tidak menaati perintahnya Nabi Samuel adik-adik. Di dalam kekhawatiran dan ketakutannya, ia tidak sabar untuk menantikan kedatangannya Nabi Samuel untuk mempersembahkan korban bakaran adik-adik. Tuhan sangat marah sekali karena melihat ketidaktaatannya Raja Saul kepada Nabi Samuel. Lalu Tuhan menghukum Raja Saul adik-adik. Ia menggantikan Raja Saul dengan raja yang lain, raja yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya nih sama adik-adik semua. Kalau kita lagi sedih atau lagi takut, kita boleh nggak melawan perintah Tuhan? Tentu tidak boleh ya adik-adik. Tidak boleh seperti Raja Saul yang tidak taat dengan perintah Tuhan. Tuhan mau adik-adik semua di rumah untuk menjadi anak yang taat, sabar, dan mendengarkan nasihat papa dan mama. Untuk ayat hafalan adik-adik nanti diambil dari kitab Amos 7 ayat 16a. Kakak bacakan ya, Amos 7 ayat 16a. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Untuk aktivitas adik-adik di rumah adalah kakak mau mengajak adik-adik di rumah untuk mengulang kembali ayat hafalan dari Amos 7 ayat 16a. Tetapi kakak mau ada sedikit berbeda, yaitu adik-adik mengulang ayat hafalannya dengan suara yang keras dan juga gerakan yang bagus ya. Nanti jangan lupa minta tolong ke papa mama ya untuk merekam adik-adik menghafal ayat hafalannya. Dan jangan lupa juga untuk dikirim ke grup WhatsApp Sekolah Minggu kelas adik-adik masing-masing. Kakak tunggu ya. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memilih kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berani. Tuhan, berikan kami kekuatan dan juga kepandaian. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kini saatnya kita mengumpulkan persembahan sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, sambil kita memberikan persembahan, ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu Aku Diberkati.
Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah memberikan persembahan kami sebagai rasa ucapan syukur kepada Tuhan ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk Papa, Mama, Opa, Oma, untuk teman-teman kami, adik-adik, agar selalu diberikan rezeki dan kesehatan ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk penyakit COVID ini ya Bapa, supaya antivirusnya segera ditemukan ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan mau pulihkan melalui obat-obatan, perawatan, agar minggu depan kami semua adik-adik bisa beribadah kembali pada hari Minggu depan ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami, untuk teman-teman kami yang sudah kembali bersekolah secara online. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua, supaya kami juga bisa melakukan yang terbaik di sekolah kami, di kegiatan sekolah kami belajar mengajar ya Bapa. Ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Kakak Karin mau mengajak adik-adik untuk bermain sebuah permainan yang sebenarnya udah pernah kita coba loh beberapa minggu lalu. Nah, kita akan main wajah Tuhan Yesus yang senang dan wajah Tuhan Yesus yang sedih atas perbuatan adik-adik. Nah, sekarang ayo kita coba adik-adik permainannya. Kalau misalnya Kak Karin mengatakan adik-adik menghabiskan makanan yang Papa dan Mama sediakan, kira-kira Tuhan Yesus akan senang atau sedih adik-adik? Ya, betul sekali adik-adik. Tuhan Yesus akan senang. Berarti kita melompat ke wajah Tuhan Yesus yang senang dan tersenyum. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Kalau Kak Karin mengatakan Mama dan Papa melarang adik-adik untuk main HP, tapi adik-adik tetap main HP. Kira-kira Tuhan Yesus senang atau sedih adik-adik? Sedih. Betul sekali adik-adik, Tuhan Yesus pasti sedih karena adik-adik tidak mendengar nasihat Mama dan Papa. Maka kita lompat ke arah sini, wajah Tuhan Yesus yang bersedih. Oke adik-adik, sekarang kita langsung aja mulai permainannya. Kira-kira apa ya soalnya? Kalau misalnya Kak Karin mengatakan, kan adik-adik banyak yang udah sekolah online, tapi adik-adik itu rajin sekali mengerjakan tugas dari guru, PR-PR, dan serius sekali bersekolah online-nya. Kira-kira Tuhan Yesus akan senang atau sedih adik-adik? Senang! Yeay, betul sekali adik-adik. Tuhan Yesus akan senang. Berarti kita lompat ke wajah Tuhan Yesus yang sedang tersenyum. Nah, kita ke soal nomor 2. Ada lagi nih adik-adik. Kalau misalnya Kak Karin mengatakan, kan tiap minggu kakak sekolah minggu membuat video untuk sekolah minggu online. Sudah dibuat dengan baik, sungguh-sungguh, kakak-kakaknya ceria. Lalu, tiap minggu adik-adik juga mendengarkan firman Tuhan, melihat cerita kakak-kakaknya dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dan serius mengikuti ibadah online. Nah, kira-kira Tuhan Yesus akan senang atau sedih adik-adik? Ya, betul banget adik-adik. Tuhan Yesus akan senang. Berarti kita melompat ke wajah Tuhan Yesus yang tersenyum. Nah, selanjutnya adik-adik, kakak mau nanya, kalau kan tiap minggu juga setelah ibadah online diberikan aktivitas supaya adik-adik mengerjakan aktivitas di rumah.
Lalu adik-adik mengerjakan aktivitas dengan baik, diwarnai, digunting dengan rapi. Kira-kira Tuhan Yesus akan senang atau sedih adik-adik? Senang! Betul banget adik-adik, Tuhan Yesus akan senang, berarti kita melompat lagi ke arah kanan. Nah adik-adik, tadi kita udah selesai nih permainannya. Ya nggak kerasa banget ya adik-adik. Tapi nggak apa-apa, minggu depan nanti akan ada aktivitas lagi. Karena hari ini kakak capek loncat-loncat terus. Sekarang, ayo kita mau menyanyikan lagu penutup berjudul TAAT Taat, Jadilah Anak Taat. Wah, suara adik-adik semua bagus, hebat semua adik-adik. Nah, sekarang kita berdoa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, karena pada hari ini kami semua boleh melakukan kegiatan ibadah hari Minggu secara online ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Dan besok juga kami akan mulai sekolah lagi ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami semua supaya bisa menjadi anak yang taat, anak yang baik dan dengar-dengaran, dan dapat melakukan apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau memberkati seluruh kehidupan kami. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, demikianlah ibadah kita minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan. Nah, ingat kata-kata kakak, jangan lupa menjaga kesehatan dan kebersihan. Selamat hari Minggu adik-adik. Dadah!